Pengertian: angka indeks adalah perbandingan antara dua angka pada periode waktu yang berbeda. Angka indeks diperlukan untuk menghitung indeks harga. Indeks harga sendiri adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Jenis indeks harga dalam kegiatan ekonomi suatu negara secara umum dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Indeks harga konsumen, B. Indeks harga produsen, C. Indeks harga perdagangan besar, D. Indeks harga yang diterima dan dibayar petani, dan E. Indeks harga saham. Komponen penyusun indeks harga: A. Bahan makanan, B. Makanan jadi, C. Sandang, D. Rumah, E. Pendidikan, F. Kesehatan, dan G. Transportasi. Tidak semua barang yang ada di Indonesia masuk dalam perhitungan indeks harga. Hanya kelompok-kelompok inilah yang masuk dalam perhitungan tersebut. Terdapat 3 kemungkinan dalam hasil perhitungan indeks harga, yaitu A. Jika indeks harga lebih besar dari 100, berarti harga mengalami kenaikan, yaitu terjadi inflasi. B. Jika indeks harga kurang dari 100, berarti harga mengalami penurunan, yaitu terjadi deflasi. Dan C. Jika indeks harga sama dengan 100, berarti harga tetap tidak naik dan tidak turun. Metode perhitungan indeks harga: A. Indeks harga agregatif sederhana atau indeks harga agregatif tidak tertimbang. Metode ini sangat sederhana. Indeks harga dihitung dengan rumus sebagai berikut. B. Indeks harga agregatif tertimbang. Perhitungan indeks harga agregatif tertimbang dapat dilakukan dengan beberapa metode. Simaklah penjelasannya masing-masing pada pembahasan berikut ini. Yang pertama, metode Las Peires adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun dasar sebagai faktor penimbangnya. Metode ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 2. Metode Pasce adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur sebagai faktor penimbangnya. Metode ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Pengertian: inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum cenderung naik. Untuk menentukan laju inflasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Penggolongan inflasi dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya sebagai berikut. A. Dilihat dari laju kecepatannya. Inflasi dibagi menjadi 3. 1. Inflasi lunak, 2. Inflasi cepat, dan 3. Inflasi meroket. B. Dilihat dari paratidaknya. Inflasi dibagi menjadi 1. Inflasi ringan, 2. Inflasi sedang, 3. Inflasi berat, dan 4. Inflasi sangat berat. C. Dilihat dari sumbernya. Inflasi dibagi menjadi 1. Inflasi dari dalam negeri, 2. Inflasi dari luar negeri. Sebab-sebab timbulnya inflasi: A. Kenaikan permintaan melebihi penawaran, B. Kenaikan biaya produksi, C. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, D. Berkurangnya jumlah barang di pasaran. Secara garis besar, dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain sebagai berikut. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Inflasi juga memengaruhi masyarakat, baik yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap. Adapun dampak inflasi terhadap penghasilan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. 2. Inflasi merugikan masyarakat yang berpendapatan tetap. 3. Menghambat perkembangan dunia usaha. Sedangkan pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan inflasi dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Pihak yang untung: 1. Eksportir atau penjual, 2. Debitur atau pihak yang memiliki utang, 3. Spekulan atau berani berspekulasi, 4. Berpenghasilan tinggi atau besar. B. Pihak yang rugi: 1. Importir atau pembeli, 2. Kreditur atau pihak yang memiliki piutang, 3. Berpenghasilan tetap, 4. Berpenghasilan rendah atau miskin. Cara-cara mengatasi inflasi:
A. Kebijakan moneter, B. Kebijakan fiskal, C. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal.